Pada video kali ini, kami dari kelompok 73 sesi Kamis akan mempresentasikan modul 3 tentang Dreamweaver. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Simon B. Satama Purba, NPM 20032010043, dan saya, Raden Sarang Muhammad STJ, NPM 20032010046. Untuk yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, banyak tempat optik yang memberikan banyak tawaran dan kualitas produk beraneka ragam. Pada tempat optik yang baru buka belum menggunakan sistem pesanan online. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peminat pelanggan dengan sistem yang tertata dengan baik, maka harus memiliki sistem pendaftaran website dengan menggunakan software untuk membuat website. Pada modul ini akan ditunjukkan bagaimana cara untuk membuat website menggunakan software Dreamweaver. Lalu ada rumusan masalah, ada penrumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini, yaitu bagaimana cara untuk membuat website sederhana menggunakan software Adobe Dreamweaver tentang sistem transaksi pada optik. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum Dreamweaver ini, yang pertama dapat memahami cara membuat web tentang transaksi optik dengan Dreamweaver. Kedua, dapat membedakan tampilan yang ada pada Adobe Dreamweaver. Yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan yang dimiliki Dreamweaver. Dreamweaver merupakan suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan dalam penggunaannya. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language editor profesional yang untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web, halaman maupun halaman web dengan editor visual WYSIWG atau what you see is what you get. PHP disingkatan dari Perl Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script yang berintegrasi dengan HTML dan berada pada server atau server-side HTML embedded scripting. PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima klien selalu terbaru atau up to date. Lalu ada database. Basis data terdiri dari kata basis, dan data basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Database ialah koleksi data-data yang berinteraksi mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Database dapat dianggap ialah sebagai tempat kumpulan berkas yang juga terkomputerisasi. Jadi sistem database pada dasarnya ialah sistem terkomputerisasi yang mempunyai tujuan utamanya ialah untuk melakukan pemeliharaan terhadap informasi dan juga membuat informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan. Lalu ada HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet atau browser. Fungsi HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web dan juga menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Lalu ada MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional open source, dapat berjalan hampir di semua jenis platform seperti Linux, Unix, dan juga Windows. Meskipun demikian, MySQL lebih dikenal sebagai manajemen basis data untuk aplikasi berbasis web. Lalu ada SAM. SAM adalah sebuah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform seperti Windows, Linux, macOS. Semua yang diperlukan untuk mengelola website tersedia di SAM seperti Apex, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl. Meski program di dalamnya lengkap, SAM tetap merupakan web server yang sederhana dan ringan. SAM dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan Anda mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Biasanya SAM digunakan untuk mencoba berbagai tema dan plugin WordPress. Dan SAM Anda tak perlu khawatir mengubah kode di program. Kalau ada error, tidak akan muncul di website online. Lalu ada studi kasus dari kelompok kami, yaitu sebuah optik merupakan sebuah usaha bergerak di bidang kacamata. Mengingat semakin berkembangnya pelanggan pada optik tersebut, adanya kesulitan dalam meringkas laporan pendaftaran pelanggan yang masuk.
Oleh karena itu, pemilik optik ini ingin memiliki suatu sistem informasi pemesanan yang nantinya akan membantu mereka data pelanggan, pencatatan bentuk pembayaran agar membantu para karyawan yang semula memakai sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Maka buatlah web yang membuat sistem informasi dari sistem transaksi optik menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Simon Briseta Mapurba. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengaplikasian software Dreamweaver pada studi kasus saya, yaitu transaksi optik. Langkah pertama itu kita membuka software SAM dulu. Kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita membuka localhost atau phpMyAdmin dari localhost. Kemudian kita ke beranda. Kita membuat akun pengguna baru dengan mengklik Add User Account. Kita mengisi nama penggunanya sesuai studi kasus kita, yaitu transaksi optik. Kemudian kita buat kata sandinya itu yang mudah saja, yaitu 12345. Kemudian memasukkan kata sandi ulang. Kemudian kita mengirimkannya. Nah, apabila sudah kita kirim, maka akan terlihat pada tampilan di sini. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya, transaksi optik, milik localhost, sandinya, dan sudah all privilege. Kemudian apabila sudah ada di sini, sebelum membuat akun ini kita harus memastikan dulu kalau data-data di file transaksi optik atau studi kasus kita sudah ada semuanya. Selanjutnya kita membuat folder baru di SAM, kemudian di htdocs. Di sini kita buat folder baru transaksi optik, kemudian di dalamnya kita buat folder gambar lagi. Selanjutnya itu kita buka software Dreamweaver. Lalu kita klik create new PHP, kemudian untuk tampilan kita ubah ke klasik. Kemudian kita klik site, terus new site. Kemudian kita buat namanya sesuai studi kasus kita. Kemudian kita arahkan ke folder yang sudah kita buat di htdocs tadi. Kita select. Kemudian kita ke server, terus kita tambahkan servernya itu dengan nama sesuai studi kasus kita. Kemudian di sini kita buat FTP-nya itu local network. Kemudian foldernya itu kita klik ini. Di sini kita buat local host transaksi optik. Di advance kita pilih server modelnya yaitu phpMySQL, lalu kita save. Jangan lupa dicentang kolom testing. Kemudian kita ke advanced setting. Di sini kita pilih file gambar. Kalau sudah seperti ini, maka kita save. Setelah itu kita klik database, kita pilih MySQL connection, kita klik koneksi localhost, username-nya itu kita isi transaksi optik. Passwordnya itu 12345. Database-nya kita pilih transaksi optik
kita oke kan. Nah, kita tes sebelumnya. Nah, apabila sudah successful, kita oke kan. Selanjutnya kita buat binding, kita tambahkan, kita buat record set sesuai entitas yang sudah kita buat, yaitu pelanggan. Kita buat sebanyak 4 recordnya sebanyak entitas yang kita buat, yaitu pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota. Kita buat semua entitasnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat tampilan yang sederhana aja untuk websitenya, yaitu dari insert. Selanjutnya kita tabel. Kita buat 3x3 saja, dan ditekan. Biar dia di tengah itu kita klik align center. Nanti ini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Kalau untuk mau di merchant, kita klik ini, kemudian jadi merchant. Kita bisa memodifikasi sekreatif kita dan sesuai studi kasus kita. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan untuk studi kasus saya, yaitu seperti ini. Ada sistem informasi transaksi optik. Di sini ada tampilan home, ada tampilan login, dan ada tampilan about. Di sini ada kata-kata selamat datang di sistem informasi transaksi. Nah, untuk membuat linknya itu kita blok tulisannya dulu untuk membuat linknya, kemudian kita make link. Di sini karena saya sudah membuat link terbit sebelumnya, maka kita klik make link, kemudian kita save sebagai home.php. Nah, di sini saya sudah menyimpannya sebelumnya, sama seperti login dan about. Kita make link juga, kemudian di save as menjadi home.php. Selanjutnya kita membuat tampilan login itu dengan cara kita membuat username dengan menginsert form terlebih dahulu, lalu di form, lalu kita ketikkan username, password. Untuk kolom ini kita membuatnya dengan cara insert form dan insert text file. Kemudian untuk tombol login ini kita membuatnya dengan insert form dan button. Kita klik button. Kemudian kita blok semuanya, lalu kita klik insert data object, lalu user login user. Setelah kita mau ngisi di data object user login usernya sebagai karyawan, karena hanya karyawan yang akan bisa memasukkan data-datanya. Selanjutnya kita membuat untuk setelah sukses login itu, yaitu input data dan data yang sudah diinput. Yaitu pertama kita blok dulu, lalu kita buat link baru, kita simpan sebagai input pelanggan.php, lalu kita save, lalu kita buat untuk di data juga sama. Kemudian kita klik insert, kemudian form, insert, kemudian data object, kemudian
insert record, kemudian record insert from wizard. Kemudian kita isi sesuai apa yang mau kita input, yaitu pelanggan. Kemudian kita isi, kita pilih apabila dia ada checklistan atau tanda seperti ini yang harus kita isi. Tanda checklist seperti ini, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu di Dreamweaver-nya sebagai menu properties. Kemudian kita klik from database sesuai patokan yang sudah ditujukan, yaitu ID karyawan. Maka kita pilih ID karyawan. Nah, lalu kita OK kan, lalu kita klik OK. Begitu juga untuk input data. Nah, kalau untuk input datanya itu kita ke data pelanggan, kita buat make link, lalu kita klik insert data object, kita klik dynamic data, dynamic table. Kemudian kita pilih, karena kita mau menampilkan data pelanggan, maka kita pilih pelanggan, show all record, bordernya kita sesuaikan aja sesuai ketebalan yang kita inginkan, lalu kita klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Lalu kita edit semaunya kita. Lalu kemudian kita akan membuat tombol untuk logout sama seperti tombol login tadi, hanya bedanya kita klik insert, kemudian data object, user authentication, kita pilih logout user. Nah, apabila sudah kita buat untuk websitenya secara keseluruhan dari home, login, logout, input data, data-data filenya, maka kita coba run di preview in Chrome. Maka akan tampak tampilan seperti ini. Ini untuk tampilan home-nya, ini untuk tampilan about-nya, ini untuk tampilan login-nya. Contohnya kita masukkan login sesuai sesuai data dari karyawan, yaitu username-nya Rizky, password-nya itu 1234. Nah, apabila salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maaf, coba lagi. Kemudian kita bisa mencobanya lagi dengan Rizky. Passwordnya akan dibuat sesuai dengan ID karyawan, yaitu Rizky 2001. Kemudian kita coba lagi. Nah, apabila sudah berhasil, maka kita bisa melihat menginput data pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota. Dan bisa juga melihat data-data pelanggan, karyawan, kacamata, dan nota. Contohnya kita mengklik input data pelanggan. Nah, maka kita bisa masukkan nick-nya, ID karyawannya, nama pelanggan, nomor antrian, nomor HP, lalu kita insert data. Apabila sudah kita insert data, maka akan muncul tambahan data di sini. Kalau kita klik kembali, maka akan kembali ke sini. Tapi apabila kita klik lihat data, maka akan tampilan di sini. Kalau kita klik data pelanggan, maka akan terlihat data-data pelanggan. Kalau kita kembali, maka akan kembali ke file sukses atau ini. Kemudian kalau kita klik input lagi, maka akan kembali ke input lagi. Selanjutnya kita bisa, apabila ingin logout, kita klik logout, maka akan muncul peringatan pastikan data yang kalian masukkan sudah sesuai. Lalu kita klik logout sekali lagi, maka kita sudah logout dari websitenya. Kembali ke menu home. Sekian pengaplikasian software dari saya untuk studi kasus transaksi optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya.
Nah, dari semua hal yang telah dijelaskan, terbuatlah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, empatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia, dan bisa digunakan untuk membuat web transaksi optik. Yang kedua, Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan dan memiliki fungsi berbeda-beda, antara lain yaitu Code View, berfungsi untuk hanya menampilkan script HTML saja, Design View berfungsi menampilkan kode-kode HTML yang ada tulis menjadi sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Split View berfungsi menampilkan gabungan antara Code View dan Design View pada saat bersamaan, jadi bisa langsung melihat perubahan pada saat Anda mengubah HTML-nya. Yang ketiga, Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.